Gila bro, beberapa malam terakhir gue ngeliat video orang rebutan beras di supermarket luar negeri. Dan anehnya, rasanya tuh bukan lagi kayak nonton film krisis. Soalnya, pelan-pelan tanda yang sama mulai kerasa juga di sekitar kita. Harga cabai naik, beras mulai berubah tiap bulan, cuaca makin gak jelas, dan berita soal negara yang mulai nahan ekspor pangan sekarang muncul hampir tiap minggu. Yang bikin gue merinding bukan karena rak kosongnya, tapi karena mayoritas orang masih ngerasa semuanya aman cuma karena minimarket masih buka. Padahal kalau kita jujur, situasi ekonomi dunia sekarang tuh lagi rapuh banget. FAO dan Bank Dunia udah beberapa kali ngingetin soal tekanan pangan global setelah perang Rusia-Ukraina, El Nino, dan gangguan distribusi dunia bikin harga bahan pokok makin gak stabil. Di Indonesia sendiri, isu beras impor, harga pangan naik, sampai daya beli yang mulai tertekan udah jadi berita harian. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apa krisis bisa terjadi. Tapi kalau situasi benar-benar memburuk di 2026 nanti, apakah rumah kita termasuk yang siap bertahan atau justru baru panik saat semuanya udah mahal? Siap? Mari kita bahas. Yang bikin situasi 2026 terasa beda bukan cuma karena harga pangan naik, tapi karena terlalu banyak masalah datang barengan dalam satu waktu. Cuaca ekstrim bikin panen terganggu, konflik geopolitik bikin distribusi kacau, biaya logistik naik, dan negara-negara mulai sibuk nyelamatin stok mereka sendiri. Dunia tuh sekarang kayak kapal besar yang mesinnya masih jalan, tapi suara retaknya mulai kedengeran dari bawah lantai. Masalahnya, mayoritas orang baru sadar ada bahaya kalau airnya udah masuk ke ruang tamu. Banyak orang nggak sadar kalau sistem pangan modern sebenarnya rapuh banget. Kita terlalu terbiasa lihat rak supermarket selalu penuh, sampai lupa makanan itu datang dari rantai yang panjang banget. Ada petani, pupuk, solar, truk distribusi, gudang, pelabuhan, impor, cuaca, sampai kestabilan politik negara lain. Dan saat satu bagian terganggu, efeknya bisa nyebar diam-diam kemana-mana. Makanya waktu India sempat membatasi ekspor beras, banyak negara langsung panik. Karena dunia sekarang bukan kekurangan makanan sepenuhnya. Dunia cuma terlalu bergantung pada sistem yang gak tahan guncangan besar. Dan di titik inilah kenapa banyak orang mulai ngomongin soal persiapan. Bukan karena paranoid, tapi karena sejarah selalu ngasih pola yang sama. Orang yang paling menderita saat krisis biasanya bukan yang paling miskin atau paling lemah, tapi yang hidupnya terlalu bergantung pada kondisi normal. Yang tiap hari hidup tanpa cadangan, yang gak punya ruang buat salah langkah. Karena begitu harga naik sedikit demi sedikit, tekanan finansial langsung masuk ke dapur, ke tagihan, ke kesehatan, sampai hubungan keluarga. Barang pertama yang wajib disimpan justru sesuatu yang kelihatannya paling biasa. Bahan makanan pokok tahan lama. Beras, mie instan, oat, jagung kering, tepung, atau kentang instan. Kedengarannya sederhana, tapi coba pikir. Saat panic buying terjadi, uang nggak selalu bisa menyelamatkan kita kalau barangnya memang udah kosong. Tahun 2020 ngajarin satu hal brutal. Manusia bisa berubah sangat panik dalam waktu singkat. Dan lucunya, orang yang tenang biasanya bukan yang paling kaya, tapi yang rumahnya punya stok cukup buat bertahan beberapa minggu tanpa ikut rebutan. Yang kedua adalah air bersih. Ini sering diremehin karena kerannya masih nyala hari ini. Padahal dalam banyak krisis, air justru jadi hal pertama yang bikin kepanikan meledak. Banjir, distribusi terganggu, listrik mati, atau cuaca ekstrim bisa bikin akses air langsung kacau. Manusia bisa tahan lapar beberapa hari, tapi nggak bisa tahan haus terlalu lama. Dan anehnya, banyak rumah punya TV besar, motor bagus, cicilan elektronik di mana-mana, tapi nggak punya cadangan air buat 2 hari aja. Barang ketiga adalah sumber protein tahan lama. Ini yang sering dilupakan karena orang fokus kenyang dulu. Padahal tubuh manusia nggak cuma butuh nasi. Saat kondisi ekonomi memburuk, biasanya kualitas makan turun duluan. Orang mulai ngurangin telur, daging, susu, dan protein lain karena mahal. Akibatnya badan gampang sakit, gampang lemes, produktivitas turun, dan biaya kesehatan malah naik diam-diam. Makanya sarden kaleng, abon, kacang-kacangan, kornet,
atau frozen food sederhana bisa jadi jauh lebih berharga daripada yang orang kira hari ini. Barang keempat adalah obat-obatan dasar dan kebutuhan kesehatan keluarga. Paracetamol, antiseptik, vitamin, obat diare, obat lambung, sampai kebutuhan bayi atau lansia. Banyak orang baru sadar pentingnya ini saat apotek mulai kosong atau harga obat tiba-tiba melonjak. Dan percaya deh, saat situasi kacau, sakit kecil aja bisa berubah jadi tekanan besar kalau semua orang panik bersamaan. Pandemi kemarin udah jadi bukti nyata gimana masker dan vitamin yang tadinya murah mendadak terasa seperti barang mewah. Barang kelima adalah sumber energi cadangan. Gas tambahan, baterai, power bank, lampu darurat, kompor portable, bahkan lilin. Kedengarannya kayak perlengkapan sepele, sampai suatu malam listrik mati lebih lama dari biasanya. Dan semua orang mulai sadar betapa hidup modern itu bergantung banget sama energi. Banyak keluarga hari ini hidup nyaman bukan karena kuat bertahan, tapi karena sistem listrik dan distribusi masih berjalan normal. Begitu sistem itu terganggu, rasa aman bisa runtuh sangat cepat. Barang keenam justru sesuatu yang sekarang mulai dianggap kuno, uang tunai. Dunia digital memang nyaman, tapi banyak orang lupa kalau transaksi digital tetap bergantung pada listrik, server, sinyal, dan stabilitas sistem keuangan. Bayangin kalau suatu hari jaringan error massal, ATM penuh antrean, atau pembayaran digital terganggu beberapa jam aja. Kepanikan bisa langsung muncul. Itu sebabnya dalam banyak krisis besar, orang yang punya cash darurat selalu lebih tenang dibanding yang seluruh hidupnya cuma ada di layar aplikasi. Dan barang ketujuh ini yang paling jarang dibahas tapi justru paling penting. Relasi manusia. Tetangga yang baik, keluarga yang kompak, lingkungan yang saling bantu. Karena sepanjang sejarah dunia, manusia nggak pernah benar-benar bertahan sendirian. Banyak orang sibuk nyiapin stok makanan, tapi lupa nyiapin hubungan sosial. Padahal saat situasi sulit datang, bantuan pertama seringkali bukan dari pemerintah, tapi dari orang sekitar yang masih peduli. Yang menarik, sebagian besar barang tadi sebenarnya bukan barang mahal. Nggak ada emas batangan, bunker rahasia, atau alat survival ekstrim. Karena inti dari persiapan bukan hidup dalam ketakutan. Intinya adalah punya ruang bernapas saat dunia mulai tidak stabil. Dan banyak orang gagal paham di sini. Mereka kira persiapan berarti paranoid. Padahal, persiapan finansial itu sama seperti pakai sabuk pengaman. Kita berharap nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi kita tetap siap kalau sesuatu buruk datang tiba-tiba. Masalah terbesar manusia modern adalah terlalu percaya kenyamanan hari ini akan terus ada besok. Tinggal buka aplikasi makanan datang, tinggal gesek QR, semuanya selesai. Kita jadi lupa kalau semua kenyamanan itu berdiri di atas sistem yang sangat kompleks. Dan sejarah berkali-kali nunjukin, sistem paling kompleks biasanya paling rentan kalau tekanan datang bersamaan. Makanya, krisis modern sering muncul bukan lewat ledakan besar, tapi lewat hal kecil yang datang terus-menerus sampai hidup terasa makin sempit. Coba lihat pola beberapa tahun terakhir. Harga pangan naik pelan, biaya hidup naik, cuaca makin gak jelas, PHK mulai muncul di banyak sektor, dan tabungan masyarakat makin tipis. Ini yang bahaya. Karena saat masyarakat hidup makin mepet, gangguan kecil aja bisa langsung jadi bencana pribadi. Motor rusak bikin stres. Harga beras naik bikin pengeluaran berantakan. Anak sakit bikin tabungan habis. Dunia sekarang makin mahal. Sementara ruang aman finansial banyak keluarga justru makin kecil. Dan yang paling menyeramkan dari semua ini sebenarnya bukan krisisnya, tapi manusia yang telat sadar. Karena mayoritas orang selalu punya satu kalimat yang sama sebelum situasi memburuk. Ah, kayaknya nggak akan separah itu. Kalimat itu juga muncul sebelum pandemi, sebelum inflasi besar, sebelum banyak negara jatuh ke krisis ekonomi. Padahal, sejarah dunia selalu bergerak dengan pola yang mirip. Awalnya dianggap berlebihan, lalu tiba-tiba semua orang panik di waktu yang sama. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia akan berubah. Karena perubahan itu udah terjadi sekarang, pelan-pelan, di harga makanan, di tagihan harian, di tekanan hidup yang makin berat tiap bulan.
Pertanyaan sebenarnya adalah, saat mayoritas orang baru mulai sadar ada masalah, apakah kita termasuk yang ikut panik di antrean panjang, atau justru sudah beberapa langkah lebih siap sebelum semuanya terlambat? Yang menarik dari krisis pangan modern itu sebenarnya bukan soal makanannya habis atau enggak, tapi soal bagaimana sistem ekonomi hari ini bikin manusia hidup terlalu dekat dengan batas aman. Banyak keluarga sekarang kelihatannya masih baik-baik aja, masih bisa nongkrong, masih bisa check out barang online, masih bisa liburan sesekali. Tapi di balik itu, banyak yang sebenarnya hidup cuma satu gangguan kecil dari kekacauan finansial. Dan itu yang bikin situasi sekarang terasa lebih mengkhawatirkan dibanding sekedar berita harga beras naik. Coba pikirin satu hal sederhana. Dulu orang tua kita masih punya pola hidup yang lebih tahan banting. Mereka nyimpen beras di rumah, punya cadangan makanan, kenal tetangga sekitar, bahkan kadang masih punya kebiasaan nanam sesuatu sendiri. Sekarang, banyak manusia modern hidup kayak sistem real time. Hari ini kerja, hari ini makan. Gaji masuk, langsung habis buat cicilan, tagihan, dan gaya hidup. Jadi begitu harga pangan naik perlahan, efeknya langsung terasa kayak ada tangan yang pelan-pelan nyekik ruang napas finansial. Dan yang lebih bahaya, tekanan ini sering gak terasa di awal. Krisis modern jarang datang dengan ledakan besar. Dia datang diam-diam lewat stres kecil yang terus numpuk. Awalnya cuma harga telur naik, lalu uang belanja mulai bocor lebih cepat. Setelah itu tabungan mulai kepake buat kebutuhan harian. Lama-lama orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya udah masuk mode bertahan hidup. Mereka masih senyum di luar, masih upload story biasa, tapi isi kepalanya mulai penuh hitungan tagihan tiap malam. Banyak orang nggak sadar bahwa pangan itu bukan cuma urusan dapur. Pangan itu pondasi stabilitas sosial. Saat makanan mulai sulit dijangkau, efeknya bisa nyebar kemana-mana. Mental gampang drop, emosi masyarakat naik, kriminalitas meningkat, konflik rumah tangga makin sering muncul. Bahkan dalam sejarah dunia, banyak kerusuhan besar sebenarnya dipicu bukan karena ideologi duluan, tapi karena biaya hidup yang udah nggak masuk akal. Karena manusia bisa tahan kerja keras, tapi kalau urusan makan mulai terganggu, cara berpikir manusia ikut berubah. Makanya negara-negara besar sekarang mulai agresif soal stok pangan mereka sendiri. Banyak orang kira perang modern cuma soal senjata. Padahal hari ini perang paling nyata justru soal akses energi dan pangan. Negara yang punya cadangan makanan kuat akan jauh lebih stabil dibanding negara yang terlalu bergantung pada impor. Dan Indonesia ada di posisi yang unik. Kita punya sumber daya besar, tapi juga punya populasi yang sangat besar. Artinya, kalau distribusi terganggu sedikit aja, efeknya bisa langsung terasa luas. Yang bikin situasi tambah rumit adalah perubahan iklim sekarang nggak lagi terasa seperti isu masa depan. Ini udah kejadian sekarang. Petani makin susah nebak musim. Hujan datang nggak sesuai pola. Panas ekstrim bikin hasil panen turun. Belum lagi pupuk mahal dan biaya distribusi naik karena harga energi dunia juga nggak stabil. Jadi waktu harga pangan naik, masalahnya bukan sesederhana pedagang mau untung lebih. Ada rantai panjang tekanan ekonomi global di balik 1 kilogram beras yang tiba-tiba lebih mahal bulan ini. Dan di tengah semua itu, mayoritas manusia masih sibuk ngejar citra hidup aman. Banyak yang rela cicilan gadget belasan bulan, tapi nggak punya cadangan pangan di rumah. Banyak yang hafal promo kopi terbaru, tapi nggak tahu harga beras naik berapa persen dalam setahun terakhir. Kedengarannya sepele, tapi ini nunjukin satu hal penting. Dunia modern bikin manusia makin pintar konsumsi, tapi makin lemah dalam ketahanan hidup. Makanya orang yang nantinya paling kuat bukan selalu yang penghasilannya paling besar, tapi yang punya fleksibilitas hidup paling baik, yang pengeluarannya nggak terlalu membebani, yang punya cadangan dana, yang gak gengsi hidup sederhana, yang ngerti cara menjaga stok kebutuhan dasar tanpa harus ikut panik. Karena saat kondisi ekonomi memburuk, kemampuan adaptasi jauh lebih penting daripada sekedar terlihat kaya. Dan ini menarik, karena banyak orang kaya baru justru sangat rentan saat krisis. Kenapa? Karena seluruh gaya hidup mereka bergantung pada cash flow yang terus masuk. Mobil mahal, cicilan besar, biaya hidup tinggi,
Semua kelihatan keren saat ekonomi normal. Tapi begitu pemasukan terganggu sedikit aja, hidup langsung goyang. Sementara ada orang yang mungkin biasa aja, tapi punya cadangan pangan, uang darurat, relasi kuat, dan pengeluaran rendah. Saat dunia mulai kacau, justru orang seperti itu yang tidur lebih nyenyak. Salah satu kesalahan terbesar manusia hari ini adalah menganggap persiapan itu tindakan berlebihan. Padahal perusahaan besar aja punya cadangan risiko. Negara punya cadangan devisa. Bank punya manajemen likuiditas. Tapi anehnya, banyak keluarga hidup tanpa sistem perlindungan sama sekali. Semua bergantung pada harapan bahwa bulan depan akan tetap normal. Dan sejarah berkali-kali nunjukin dunia nggak pernah kasih jaminan seperti itu. Karena kalau dipikir-pikir, krisis pangan itu sebenarnya bukan cuma soal makanan langka. Krisis pangan adalah momen ketika uang kehilangan sebagian kekuatannya. Lu bisa punya uang, tapi barangnya kosong. Lu bisa punya saldo banyak, tapi harga naik terlalu cepat. Dan di titik itu, orang mulai sadar bahwa nilai sebenarnya bukan lagi sekedar angka di rekening, tapi akses terhadap kebutuhan dasar yang nyata. Itulah kenapa banyak orang di negara maju sekarang mulai balik lagi ke pola hidup sederhana. Ada yang mulai belajar nyimpan stok makanan, ada yang bikin kebun kecil di rumah, ada yang mulai ngurangin ketergantungan pada sistem besar. Bukan karena mereka paranoid, tapi karena mereka sadar dunia sekarang terlalu gampang terguncang. Pandemi kemarin jadi bukti bahwa sesuatu yang kelihatannya mustahil bisa benar-benar terjadi dalam hitungan minggu. Dan lucunya, semakin modern dunia, semakin banyak manusia yang lupa cara menghadapi situasi sulit. Kita terlalu nyaman sama sistem instan. Tinggal klik, barang datang. Tinggal scan QR, pembayaran selesai. Padahal semua itu berdiri di atas jaringan yang sangat kompleks dan rapuh. Begitu satu bagian terganggu, efek dominonya bisa luar biasa. Orang baru sadar pentingnya listrik saat mati lampu. Baru sadar pentingnya stok makanan saat rak mulai kosong. Jadi solusi sebenarnya bukan hidup ketakutan atau membayangkan kiamat tiap malam. Solusinya adalah mulai membangun ketahanan kecil dari sekarang. Kurangi hidup terlalu mepet, bangun dana darurat, simpan kebutuhan penting perlahan. Pelajari pengeluaran mana yang sebenarnya cuma ilusi gaya hidup. Karena di masa depan nanti, kemampuan bertahan kemungkinan akan jadi skill yang jauh lebih mahal daripada sekedar kemampuan pamer kemewahan. Dan mungkin ini bagian paling ironis dari semuanya. Mayoritas orang baru bergerak saat rasa aman mereka hilang. Padahal orang-orang yang paling tenang saat krisis biasanya bukan yang paling kuat, tapi yang sudah berpikir jauh sebelum mayoritas sadar ada masalah. Dan pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau 2026 benar-benar jadi tahun tekanan besar untuk pangan dan ekonomi dunia, apakah kita termasuk orang yang siap lebih dulu? Atau justru bagian dari antrean panjang yang baru panik saat semuanya sudah terlambat? Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi dunia bakal krisis atau enggak. Tapi kalau situasi makin mahal dan makin gak stabil, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini tanpa harus jadi paranoid? Karena jujur aja, banyak orang gagal bertahan bukan karena mereka malas atau bodoh, tapi karena mereka nggak pernah nyiapin ruang aman dalam hidupnya. Semua uang habis buat mempertahankan gaya hidup normal, sampai akhirnya satu kenaikan harga aja langsung bikin seluruh isi rumah ikut goyang. Hal pertama yang paling realistis adalah mulai bikin stok tenang, bukan panic buying. Ini beda. Panic buying itu belanja karena takut, tapi stok tenang itu nyiapin kebutuhan perlahan saat keadaan masih normal. Misalnya tiap belanja bulanan, tambahin 1 atau 2 item tahan lama buat cadangan. Beras dikit, air galon tambahan, makanan kaleng, obat dasar, baterai, atau gas cadangan. Kedengarannya kecil, tapi efek psikologisnya besar banget. Karena saat orang lain mulai panik, kita nggak dipaksa ikut rebutan. Dan yang menarik, persiapan seperti ini sebenarnya bukan cuma nyelamatin uang, tapi nyelamatin keputusan hidup. Banyak keputusan buruk lahir saat manusia panik. Orang rela utang konsumtif, jual aset murah, atau ambil keputusan emosional cuma karena hidup terlalu mepet. Makanya tujuan utama persiapan bukan supaya terlihat siap perang, tapi supaya otak tetap dingin saat situasi mulai kacau. Karena dalam krisis, kemampuan berpikir jernih sering lebih mahal daripada isi dompet.
Langkah berikutnya yang jarang dibahas adalah mulai melatih fleksibilitas hidup. Dunia sekarang ngajarin kita buat terus upgrade gaya hidup. Padahal kemampuan paling penting di masa sulit justru kemampuan nurunin ego tanpa kehilangan arah hidup. Coba cek pengeluaran 3 bulan terakhir. Banyak banget biaya yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi cuma biaya buat terlihat normal di mata sosial. Nongkrong berlebihan, check out impulsif, langganan yang nggak dipakai, atau gaya hidup yang diam-diam bikin kita nggak punya bantalan sama sekali. Dan ini yang lucu, banyak orang takut terlihat sederhana, padahal kondisi finansial mereka sebenarnya udah tipis banget. Mereka lebih takut dinilai orang dibanding takut hidup tanpa cadangan. Padahal saat krisis datang, dunia nggak peduli siapa yang paling keren di Instagram. Dunia cuma bakal ngetes satu hal, siapa yang punya daya tahan paling panjang. Karena pada akhirnya, ketahanan finansial bukan soal seberapa mewah hidup kita, tapi seberapa lama kita bisa tetap stabil saat keadaan berubah. Salah satu strategi paling penting yang mulai dipakai banyak keluarga di berbagai negara sekarang adalah kembali membangun kemandirian kecil. Bukan berarti harus pindah ke hutan atau hidup ekstrim, tapi mulai belajar mengurangi ketergantungan total pada sistem luar. Misalnya belajar masak lebih sering supaya nggak terlalu tergantung makanan instan mahal, nyimpen stok seperlunya, punya sumber penghasilan tambahan kecil, atau bahkan nanam cabai dan sayur sederhana di rumah. Kedengarannya kuno, tapi justru itu yang bikin hidup lebih tahan guncangan. Dan kalau ngomongin finansial, satu hal yang harus mulai dipikirin serius adalah dana darurat pangan. Banyak orang punya target beli gadget baru atau kendaraan baru, tapi nggak punya cadangan hidup 3 bulan aja. Padahal di masa ekonomi nggak pasti, uang tunai dan kebutuhan dasar sering jauh lebih penting daripada simbol status. Karena saat dunia mulai kacau, aset terbaik bukan yang paling mewah, tapi yang paling berguna untuk bertahan. Ada juga teknik sederhana yang sering diremehin tapi efeknya luar biasa. Mulai biasain hidup sedikit di bawah kemampuan. Jangan habisin semua kenaikan penghasilan buat menaikkan gaya hidup. Sisain ruang kosong. Karena ruang kosong finansial itu seperti oksigen. Saat hidup mulai sempit, orang yang masih punya ruang bakal jauh lebih tenang dibanding yang seluruh hidupnya udah penuh cicilan dan tekanan dari awal. Dan satu lagi yang penting banget, jangan tunggu semua sempurna baru mulai siap-siap. Banyak orang gagal bergerak karena nunggu punya uang besar dulu. Padahal ketahanan dibangun dari langkah kecil yang konsisten. 1 dus air tambahan hari ini, sedikit stok beras bulan depan, pengurangan pengeluaran impulsif minggu ini, itu semua kelihatannya receh. Sampai suatu hari dunia benar-benar masuk fase sulit dan kita sadar langkah kecil tadi ternyata jadi pembeda besar. Karena pada akhirnya, dunia mungkin memang sedang berubah ke arah yang lebih mahal, lebih cepat, dan lebih tidak stabil. Tapi bukan berarti kita nggak bisa siap. Justru di tengah situasi seperti ini, orang yang paling tenang biasanya bukan yang paling kaya atau paling terkenal, tapi yang pelan-pelan membangun sistem perlindungan hidupnya sendiri sebelum mayoritas orang sadar ada masalah. Jadi kalau kita tarik semuanya pelan-pelan, sebenarnya video ini bukan cuma soal krisis pangan 2026, atau soal nyimpen 7 barang di rumah. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal bagaimana dunia sekarang berubah jauh lebih cepat dibanding kemampuan banyak manusia buat beradaptasi. Harga pangan naik bukan karena satu penyebab tunggal. Ada perang, cuaca ekstrim, distribusi global, energi, sampai ego tiap negara yang mulai sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dan di tengah semua itu, yang paling terasa dampaknya selalu kehidupan sehari-hari. Uang belanja makin cepat habis, tekanan hidup makin sempit, dan rasa aman yang dulu dianggap normal mulai terasa mahal. Tapi yang paling menarik dari semua ini sebenarnya bukan krisisnya, melainkan cara manusia bereaksi saat rasa aman mereka mulai retak. Karena sejarah selalu nunjukin pola yang sama. Mayoritas orang baru bergerak ketika semuanya sudah mahal, stok mulai tipis, dan kepanikan sudah terjadi di mana-mana. Padahal orang-orang yang paling tenang biasanya bukan yang paling kaya raya. Mereka cuma berpikir sedikit lebih jauh sebelum mayoritas sadar ada masalah. Mereka ngerti bahwa bertahan hidup di zaman modern bukan soal siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan. Makanya, 7 hal tadi sebenarnya bukan daftar barang biasa. Beras, air, protein tahan lama, obat dasar, energi cadangan,
uang tunai, sampai relasi manusia. Semuanya punya satu makna yang sama, ruang bernapas. Karena saat dunia mulai kacau, manusia yang masih punya ruang untuk berpikir tenang akan jauh lebih kuat dibanding manusia yang hidupnya terlalu mepet sejak awal. Dan ironisnya, banyak orang baru sadar pentingnya ketahanan hidup setelah keadaan memaksa mereka belajar dengan cara yang menyakitkan. Jadi setelah video ini selesai, gak perlu langsung takut atau ngebayangin dunia kiamat besok pagi. Tapi jangan juga terlalu nyaman sampai lupa kalau sistem yang bikin hidup kita terasa aman hari ini sebenarnya rapuh banget. Mulai siapin hidup pelan-pelan. Kurangi hidup terlalu bergantung pada kondisi normal. Bangun cadangan kecil. Jaga pengeluaran. Perkuat hubungan sama orang sekitar. Karena mungkin di masa depan nanti, hal paling mahal bukan lagi gaya hidup, tapi rasa tenang saat mayoritas orang mulai panik. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir yang perlu kita pikirin malam ini. Kalau suatu hari rak mulai kosong, harga mulai nggak masuk akal, dan dunia benar-benar masuk fase sulit, apakah kita termasuk orang yang ikut panik di antrean panjang, atau justru termasuk sedikit orang yang masih bisa duduk tenang karena diam-diam sudah siap lebih dulu sebelum semuanya terlambat?